Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita mau sembah Tuhan. Mari katakan, mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa Tuhan, kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari minta kepada Tuhan, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi Tuhan kami, amin Tuhan, dengan hadi. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Katakan lagi, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Biar urapan-Mu mengalir, mengalir, mengalir Tuhan buat kami pagi hari ini Tuhan. Biar basah hati kami. Haleluya. Berhembus, berhembus Roh Kudus, berhembus sekarang. Ya la 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 aliran sungai-Mu, aliran Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah turun atas kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Kami mau memberikan kado yang terindah untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena kami sungguh Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat doa Bapak Ibu Saudara. Setiap pergumulanmu, angkat pada Tuhan pagi hari ini. Siap lelah, bebanmu, semuanya, siap sakit penyakit, Engkau angkat kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup meringankan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengangkat semua beban kami pagi hari ini. Tuhan, kami tidak mau membiarkan beban itu menghalangi kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Engkau. Kami mau fokus menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Jiwa kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki Tuhan, selidiki segala perkara yang tersembunyi Tuhan. Segala perkara Tuhan, semua yang terselubung Tuhan, yang kami tidak mengerti Tuhan. Buka Tuhan, singkapkan Tuhan semua Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja pagi hari ini. Engkau yang sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan pagi hari ini Tuhan Yesus. Supaya hati kami boleh murni, hati kami bersih Tuhan seperti salju. Seperti yang Engkau inginkan. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat doa kami Tuhan pagi hari ini kepada Engkau Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Bilangin, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Suara-suara buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik. Ya, Bapak Ibu percaya saya pagi hari ini baca firman di Yeskiel 36 ayat 26 bahwa Tuhan itu akan menurunkan hujan berkat. Bapak Ibu percaya bahwa pujian yang kita naikkan, ya, pujian yang kita naikkan itu akan membuat hujan berkat itu turun. Amin. Seperti titik-titik air yang menguap dari bawah terus sampai ke atas, lalu menjadi embun, lalu turun ke bawah. Demikian juga begitu kalau kita memuji Tuhan. Tapi sepertinya saya melihat keraguan ya. Masih melihat keraguan. Gini. Saat murid-murid Tuhan Yesus menaikkan pujian, kita lihat di firman Tuhan berapa kali? Pasti banyak sekali terjadi mujizat, amin. Berarti kalau kita tidak mau memuji Tuhan, itu rugi nggak Bapak Ibu Saudara? Rugi, karena apa? Berkat Tuhan gimana mau turun kalau kita nggak puji? Karena melalui pujian kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkatnya, amin. Nah, mari kita pagi hari ini kita puji Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkanlah kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya baik. Katakan lagi, Tuhan itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkanlah kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikan padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berhenti. Haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Luar biasa, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesus, luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Bukannya kasih. Mari menari buat Tuhan. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Mari katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan lagi, Yesusku luar biasa. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari terus mengalir dalam hadirat Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa hati kami, Tuhan. Tuhan, bukan dengan barang fana, Tuhan, bukan dengan emas perak, Tuhan. Engkau menebus dosa kami, Tuhan Yesus. Tapi dengan pengorbananmu yang sangat mahal, Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala pengorbananmu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan, yang tidak bisa membalas, Tuhan. Hanya puji-pujian, ucapan syukur kami yang kami angkat kepadamu, Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, untuk menyenangkan hatimu, Tuhan, senantiasa. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini, Tuhan Yesus, di hadapanmu, Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan. Mari sama-sama katakan di dalam hati kita. Bukan dengan barang fana,
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita nyanyikan lagi lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan segala mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni Tuhan jika ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Basuh kami, kuduskan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang merasa entah kenapa Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan keintiman dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa masalah atau sesuatu yang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan membuka pintu pertobatan untuk Bapak Ibu Saudara boleh kembali kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, mari engkau bawa hatimu. Jangan sia-siakan pagi hari ini. Biar engkau bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku yang sudah meninggalkan Engkau. Ampuni aku Tuhan yang sudah meninggalkan kasih mula-mula. Ampuni Tuhan. Kuduskan aku, layakkan aku di hadapan-Mu. Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berakhir Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu menungguku untuk kembali. Tuhan, kami mau bertobat Tuhan pagi hari ini. Kami mau terima Engkau lagi Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lagi. Kami mau mengasihi Engkau lagi seperti dulu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mau menyakiti hati Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Bapak Ibu Saudara, biar Engkau berbicara dalam hatimu kepada Tuhan. Terus katakan apa yang ingin Kau ucapkan. Rohnya yang lembut akan memelukmu. Rohnya yang lembut akan melingkupi engkau pagi hari ini. Cara hidupku yang lama. Katakan semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama katakan lagi. Betapa besar kasih pengampunanmu
atas kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, yang memberikan kesempatan kami sekali lagi berhimpun bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami tahu Engkau menyediakan sesuatu yang terbaik bagi masing-masing kami. Apa yang menjadi jatah bagian kami terima dalam nama Yesus. Oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu akan mengubah masing-masing kami seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah kehidupan yang saya melihat ini merupakan sebuah rentetan kehidupan yang oleh orang berkata ini spiritual journey, di mana anak-anak manusia yang memperhatikan orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan, maupun orang-orang yang memang sedang menyesuaikan diri untuk hidup berkenan kepadanya, dan juga dampak dari orang-orang yang meninggalkan akan Allahnya. Dalam kesimpulan pengungkapan yang diungkapkan dalam bentuk Mazmur, dia menunjukkan bagaimana setiap orang semestinya memiliki kerinduan untuk memiliki kehubungan pribadi dengan Allahnya, sehingga dia akan merasa persekutuan yang intim, merasa hidup dalam anugerah Tuhan. Lihat bersama-sama dengan saya dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang pertama dimulai, judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Kalau Anda memperhatikan sejak dari pasalnya yang ke-42, terus sampai dengan pasal 71, judulnya adalah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Bahkan dilanjutkan pasalnya yang ke-84 sampai 85, bagaimana orang ini memiliki haus dan lapar akan Tuhan secara luar biasa. Lebih dari 30 pasal Tuhan, saudara. Dari pasal yang ke-42 sampai pasalnya yang ke-85 itu merupakan kerinduan-kerinduan yang diungkapkan oleh Mazmur. Sebagian besar diungkapkan oleh seorang yang namanya Korah. Lihat bersama-sama dengan saya mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku ya dan Allahku. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Allah, di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
ayat yang ke-8 baca bersama-sama. 2, 3. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub Selah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, setiap orang memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki sikap respon hati tatkala diperhadapkan dengan permasalahan. Jangan berpikir permasalahan itu kalau tidak punya uang. Jangan dipikir permasalahan itu ada kalau di PHK. Jangan dipikir permasalahan itu kalau saat itu dia harus membayar bil ini, bil itu, bil ini, bil itu dan sebagainya. Dan tidak ada uang apa-apa. Jangan berpikir permasalahan itu hanya sekedar hal-hal oleh karena kelemahan-kelemahan tubuh seperti sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Ternyata pada saat Anda dan saya diperhadapkan dengan berkat yang begitu banyak, itu akan menjadi permasalahan kalau kita tidak merespon dengan sikap hati yang benar. Ada banyak orang yang tadinya baik-baik saja, kemudian terjadi perang tanding dalam sebuah keluarga. Karena sesungguhnya orang tuanya akan pulang ke rumah bapak dan pembagian warisan. Mereka tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh orang tuanya itu semata-mata untuk kebutuhan dan kemudian mereka menimbun harta dan luar biasa sampai ajalnya. Hari itu mungkin terjadi di mana orang tuanya akan pulang dan mereka tahu mereka tidak bekerja apa-apa, tidak investasi kekuatan apapun, mereka hanya sekedar menerima. Pada saat menerima itu pun terjadi masalah. Banyak kali kita mendengar peristiwa-peristiwa ini. Jadi permasalahan itu bukan disebabkan hanya oleh karena ketidakpunyaan, ketidakkepemilikan, tetapi pada saat mereka hanya sekedar menerima sesuatu yang mereka enggak lakukan, yang adalah anugerah, itu menjadi permasalahan yang luar biasa. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita seringkali diperhadapkan akan hal-hal itu oleh karena respon hati yang salah. Sehingga nanti kalau Anda perhatikan, Mazmur yang diungkapkan oleh Bani Korah ini mengajarkan kepada kita, apakah kita ini pada saat diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan itu membuat setiap kita semakin kuat atau semakin melemah. Saya minta kepada anak saya untuk menunjukkan satu gambar. Dia berikan seperti ini, coba. Nah, sebenarnya saya meminta kepada dia untuk memberikan gambar yin dan yang gitu. Tapi entah dia dapat pikiran dari mana, bentuknya seperti ini. Sebenarnya yin dan yang itu kan putih gitu ya. Putih terang dan kemudian titik yang di tengah itu gelap gitu. Lalu kemudian yang di bagian hitam semuanya hitam, lalu ada titik tertentu putih. Ini merupakan sebuah gambaran di mana bahwa yang putih itu anggaplah kerajaan surga. Di mana damai sejahtera, sukacita dan segalanya ada di sana. Tapi ada titik hitam di mana ada potensi perbuatan dosa yang dilakukan oleh makhluk, sekalipun makhluk kerajaan surga. Yang kemudian yang putih seluruhnya itu
yang semestinya indah, tapi tampak ada dosa. Baik itu dilakukan oleh Lucifer maupun manusia Adam tatkala orang ini tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan warna gelap, warna hitam. Itu simbol dari dosa. Dosa yang membuat orang tidak mengerti jalan kebenaran dan hidup. Tapi ada titik putih di mana orang yang mau percaya kepada Kristus itu ada. Entah kenapa anak saya dia mengambil keputusan seperti ini, memberikan gambaran warna-warni yang saya berkata, oh ini mungkin sebuah kreasi yang baru. Karena di surga pun ada banyak potensi dosa. Yang dimana makhluk-makhluk yang ada di sana, bahkan Alkitab menyebutkan sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Sehingga ditunjukkan di titik yang bagian putih, coba tunjukkan gambarnya lagi. Maka di situ ada banyak hitam di mana-mana. Sedangkan warna hitam yang mestinya kelam, tapi ada bintang-bintang, bulan dan sebagainya. Mungkin semakin banyak orang-orang benar dan yang telah ditebus dosanya sehingga mereka memenuhi bumi yang penuh dengan dosa. Saya berkata, wah ini kreasi yang bagus nih. Saya berharap ini semua terjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Potensi-potensi dosa ini kemudian diisi dengan orang-orang percaya. Dan dalam hidup orang percaya ini berubah dari gelap menjadi terang yang ajaib. Bukan berkerumun di satu titik putih, melainkan mereka menyebar, memenuhi bagian bumi, belahan bumi manapun juga. Orang-orang yang percaya itu diungkapkan oleh Korah sebagai orang-orang yang rindu kediaman Allah. Menjadi sebuah pertanyaan adalah tempat kediaman Allah itu seperti apa? Disebutkan bahwa tempat kediaman Allah itu mungkin orang berkata itu di surga, di suatu tempat di mana Allah tinggal. Tetapi bagaimana kata Yesus tatkala Tuhan mengajar kepada murid-muridnya pada saat orang-orang khawatir akan hidupnya. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang pakaian, khawatir tentang tempat tinggal. Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Dia ungkapkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Statement yang diungkapkan oleh Tuhan ini ingin mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar pada saat itu, di mana orang itu hanya sekedar mencoba memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu pakaian, entah itu tempat tinggal. Dan ini mewakili setiap orang, di mana orang yang saat itu memenuhi kebutuhan mereka. Mereka penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan harapan yang mereka berpikir, kalau aku tidak melakukan ini, maka aku tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidupku. Baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu minuman, baik itu tempat tinggal. Sehingga hari-hari ini para ekonom mengajarkan dengan sistem kredit dan sebagainya. Karena kalau ngumpulkan duit gitu ya untuk membeli rumah,
itu enggak bisa terpenuhi. Itu sebabnya dengan kredit membeli rumah dengan cara-cara seperti itu. Baikkah? Baik. Tapi berapa banyak orang yang kemudian terjebak oleh karenanya, dan pada saat mereka di PHK, mereka berpikir dengan berbagai macam hal, dan kemudian mereka berkata, udah kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudahlah. Kemudian orang yang positif thinking, mereka akan mengambil keputusan yang positif, sehingga mereka tetap mengambil sebuah sikap makin kuat dan semakin kuat. Ada orang yang menjadi lemah dan mereka menyalahkan istrinya, menyalahkan suaminya, menyalahkan anak-anaknya, dan saling menyalahkan hingga mereka tidak lagi menyadari ada sebuah kebutuhan hakiki yang paling pokok, yang paling inti. Pada saat itu Yesus berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau Anda dan saya ditanya, apakah engkau termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Maka kita berkata, enggak, aku mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi berapa banyak di antara kita yang katanya mengenal Allah, tapi masih ada keraguan, ketakutan, dan bahkan saling menyalahkan seorang akan yang lain, yang menimbulkan sebuah suasana. Dan Tuhan mengatakan, itu sebabnya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Saya berkata berdasarkan firman di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu Anda dan saya bersikap, berlaku, berbuat, berkata apapun juga, kalau itu tidak menimbulkan kebenaran, tidak menimbulkan kedamaian, tidak menimbulkan sukacita, maka mungkin itu bukan kerajaan Allah yang didapati. Kerajaan Allah kalau Anda perhatikan yang disebutkan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan juga soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan sukacita itu pun bisa diimitasi. Sukacita, dia pikir, oh ini dari Tuhan, tiba sedang jatuh cinta. Itu sukacita, bisa saudara. Imitasi, apakah jatuh cinta itu selama-lamanya? It will be kalau itu Tuhan saudara. Tapi manusia, waktu jatuh cinta dan kemudian ketemu cintanya selama 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun mulai kelihatan belangnya. Ketahuan sungutnya, ketahuan sutangnya, ketahuan karakternya. Cintanya mulai luntur dan kemudian mencari cinta yang baru. Ya Pak ya, enggak usah dijawab, cukup hati nurani saudara. Tapi soal kerajaan Allah itu memberikan keteduhan, memberikan sukacita oleh karena hidup dalam kebenaran. Dan ini terus menerus didengungkan, di mana orang-orang percaya memiliki hidup benar di hadapan Allah. Dan muncullah damai sukacita, damai sejahtera dan sukacita oleh karena ada dalam posisi kebenaran. Kalau Anda dengar para martir yang meninggal dalam penganiayaan sekalipun, mereka tetap tenang,
Dan bahkan seperti Stefanus yang dirajam batu, mereka bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Hidupnya ada dalam kerajaan Allah. Hidup benar dan posisi dalam kerajaan Tuhan. Dia tidak takut bahkan menghadapi maut. Sebab dia tahu hidupnya bukan milik kepunyaannya sendiri, melainkan kepunyaan dia yang telah membeli dan harganya lunas dibayar. Hari itu tatkala Stefanus dirajam batu, mereka berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Ini merupakan sebuah kisah di mana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita ada dalam kediaman Allah sendiri. Ada di dalam kerajaannya sendiri. Kita tidak mempermasalahkan orang lain. Kita tidak mempedulikan akan sesuatu yang membuat orang mungkin mengalami tersinggung karena kebenaran yang disampaikan. Bahkan orang itu tetap hidup dalam kebenaran. Tempat kediaman Allah itu adalah kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah itu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan tempat kediaman Allah itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua adalah tempat orang-orang pilihannya itu berada. Pada saat orang-orang pilihannya itu sadar bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, maka dia menjagai hatinya sedemikian rupa supaya tidak dinajiskan, tidak dikhamiri oleh segala sesuatu yang duniawi. Melainkan dia tetap lihat dan mengharapkan tangan Tuhan terulur untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak dia. Kalau Anda perhatikan journey spiritual yang dialami oleh Bani Korah ini, yang mengajarkan, menunjukkan kepada kita bahwa latar belakang kehidupan manusia seperti apapun memiliki sebuah sikap kehidupan yang akan dibawa, ditarik untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Sebuah spiritual journey yang dialami oleh Korah. Korah adalah keturunan Edom. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-36, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-14. Dia adalah putra dari Esau. Kita mengerti siapa Esau itu. Seorang yang oleh karena nafsunya dia memilih untuk makan kacang merah ketimbang sebuah hak kesulungan, harta kesulungan. Orang memandang rendah hak kesulungannya. Orang memandang rendah akan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam batinnya. Bahkan disebutkan Korah ini adalah kelompok Lewi dari keturunan Kehat. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-21 dan 1 Tawarikh pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-22. Artinya dia adalah orang yang hidup dalam lingkungan agamawi. Alkitab mengajarkan kepada kita pergaulan yang baik itu akan membuat kita baik. Tapi pergaulan dengan yang jahat itu akan merusak kebaikan dari hidup kita. Korah ini adalah kelompok Lewi, di mana dia tinggal dan mengalami ajaran-ajaran agama, memiliki takut akan Tuhan, dan melihat orang-orang yang hidup secara dekat dengan Tuhan, dan bahkan orang ini bisa menyaksikan betapa indah luar biasanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Korah ini adalah kelompok yang dikenal
sebagai orang-orang yang melawan Musa dan Harun dan mengalami sebuah pengadilan Tuhan. Saya perhatikan jarang sekali pengadilan Tuhan itu melibatkan banyak orang. Tapi kali ini kelompok Korah bersama dengan Datan dan Abiram, mereka begitu berani mengusik Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Hari itu mereka istilah orang dilaknat oleh Tuhan. Bumi terbelah dan sekitar 14.700 orang ditelan bumi hidup-hidup, mati, ditimbun dengan bumi yang memakan mereka. Buat orang Israel, bagi bangsa Israel, ini merupakan sebuah pembelajaran. Bukan soal benar atau salah, melainkan respon hati. Pada saat mereka menyatakan diri mereka benar dan mulai memusuhi akan pemimpinnya. Bahkan itu Nabi Musa, saudara. Seorang yang Alkitab berkata lembut hatinya di hadapan Tuhan. Mereka tidak sadar mereka sedang mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Hingga Tuhan memberikan hukuman sedemikian rupa yang membuat mereka masuk ke dalam perut bumi dalam keadaan hidup. Ini merupakan penghakiman yang sangat mengerikan. Namun yang disebutkan juga Korah, dia adalah pencipta Mazmur. Dalam Mazmur pasal 42 yang seringkali Anda dan saya nyanyikan, bahwa rindu akan sungaimu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kerinduan akan Tuhan yang membuat si Korah dan baninya itu dikenal oleh bangsa itu. Kalau Anda perhatikan bahwa Korah ini punya latar belakang yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi Korah ini sekitar 2000 tahun masih memiliki sikap hati. Menurut saya ini adalah cucu, cicit, buyut dan sebagainya. Mereka memperhatikan betapa luar biasanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Hingga kalau Anda perhatikan dari Mazmur pasal 42 sampai on the way pasal 72. Itu kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan Allah. Disambung lagi pasal yang ke-84 sampai dengan pasal yang ke-85. Bagaimana sikap Korah ini tetap diekspos sedemikian rupa. Menjadi sebuah pembelajaran. Korah ini juga disebut sebagai penjaga pintu, doorkeeper. Sesuatu pribadi yang membawa umat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia juga sebagai penyanyi pada zaman Yosafat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Dari situ Tuhan ingin mengajarkan apa sebenarnya. Kenapa kita belajar dari pribadi Korah yang lahir dari keturunan Edom, putra dari Esau, orang yang tidak menghargai akan sesuatu yang ilahi. Bahkan mereka melihat, menyaksikan bersama dengan 14.700 orang masuk ke dalam bumi, perut bumi oleh karena dilaknat oleh Tuhan. Hari itu Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia adalah hakim di atas segala hakim. Respon hati yang keliru, respon hati yang salah, respon hati yang memberontak, itu merupakan sikap yang harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak Anda sekalian dari pembelajaran kita terhadap Bani Korah.
2000 tahun Bani itu tetap dipercaya menjadi orang pilihan. Bahkan kelompok Lewi yang diperhitungkan sebagai biji mata Tuhan. Bagaimana dia ditempatkan di suatu tempat jatuh yang paling bawah, diangkat dan dipercaya lagi. Dari situ Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, seburuk apapun kelakuan kita, seburuk apapun dosa yang membuat kita telanjang, Tuhan ingin mengajarkan, aku adalah Allah yang never ever give up. Nggak pernah nyerah untuk memulihkan keadaanmu. Asal kita berkata, Tuhan, aku keliru dalam langkah-langkahku yang lalu. Mulai hari ini, tatkala aku dengar akan perkataanmu, akan kasihmu, akan janjimu, aku mau percaya kepadamu. Amin, saudara. Yang ketiga, kenapa Korah menunjukkan kepada kita tentang kediaman Tuhan yang menjadi tempat kerinduannya. Karena tempat kediaman Tuhan itu menjadi tempat favorit bagi orang-orang percaya. Sehingga dia mengungkapkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 tadi. Dia berkata dari ayat itu, ayatnya yang kedua, jiwaku, mulai ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu. Mungkin ambil nada G. Ada satu lagu ini dari Mazmur pasal 84 ayat yang kedua. Betapa indah kediamanmu, jiwaku rindukan menyembahmu. Dan dikatakan di situ, hati dan dagingku bersorak kepadamu. Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang hidup. Saudara bayangkan orang yang mengalami di spirit sebuah kehancuran hati, permasalahan begitu banyak. Dia menyebutkan nggak ada satu tempat yang bisa meneduhkan jiwanya. Dia ingin bahkan daging dan jiwanya itu meronta ingin ketemu dengan pribadi Allah. Bahkan burung-burung pipit dan telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Dia ingin berkata semua makhluk hidup mendapat tempat perteduhan, mendapat tempat perlindungan. Mungkin bagi Anda yang pernah ngalamin di luaran sana banyak orang yang suka melecehkan, merendahkan, bahkan berlaku tidak baik dengan kita. Hati ini pengen balas. Kalau dulu saya masih belum kenal Tuhan, ayah saya tuh namanya Bukhairi. Sebenarnya Bukhairi itu sinar kemuliaan. Tapi anak-anak itu teman-teman saya suka ngeledek. Buhek gitu. Karena ayah saya suka gelegen, kalau gelegen itu bunyi saudara. Jadi menyebut dasar anaknya buhek. Saya marah saudara, tersinggung karena papa saya dilecehkan. Tak pegang, pojokkan, pukul gitu. Karena emosi. Tapi kelak saya sendiri punya masalah. Begitu saya tahu musuh saya begitu besar, begitu banyak. Hari itu saya lari satu-satunya tempat
Yang membuat saya tenang adalah masuk rumah. Sudah masuk rumah, masuk kolong. Nah, masuk kolong nyaman tuh di bawah kolong gitu. Karena apa? Di sana ada ayah saya, di sana ada kakak-kakak saya. Kalau ada orang yang akan ngejar saya, mereka akan berkata, lewati mayat saya dulu gitu saudara ya. Anda mengerti bagaimana apa yang saya sampaikan ini? Karena banyak orang kan pernah jadi kecil saudara. Waktu kecil kita kan nakal-nakalnya rak karuan saudara ya. Itu kan seperti itu. Jadi kita sendiri nakal dan kemudian kita terusik dan kemudian kita mencoba untuk melindungi diri. Burung layang-layang, burung pipit punya tempat kediaman. Bagaimana dengan anak manusia? Dia menyebutkan hanya kalau kita tinggal di kediaman Allah itu sendiri. Tempat kediaman Allah itu menjadi sumber kebahagiaan. Kalau Anda perhatikan ayatnya yang keempat. Dia mengungkapkan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus menerus memuji-muji Engkau. Tempat untuk di mana mengekspresikan kebahagiaan. Tempat kediaman Allah itu juga menjadi sumber sukacita bagi orang-orang percaya. Ayat yang kelima. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam dalam rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Menjadi sebuah kebahagiaan. Saya ingat banget, kalau saya ini mau diajak ke suatu tempat, biasanya malamnya itu enggak bisa tidur saudara. Karena saya pikir, wah nanti kalau ketemu ini di sana, misalnya contoh hari itu orang tua saya berkata, besok kita ke Semarang, kami masih tinggal di Ungaran, masih jarang banget transportasi. Dan kalau diajak pergi sama orang tua itu rasanya senang, luar biasa. Ketemu sama Pak D, ketemu sama Bude, ketemu sama kakak-kakak, sepupu, rasanya senang gitu. Bayangan saya, wah sebentar lagi saya pergi ke Ngaglik saudara ya, di Semarang itu. Naik bis kota dan kemudian saya bayangin gitu. Jadi malam itu gak bisa tidur. Karena saking senangnya. Ini merupakan sebuah kerinduan. Demikian juga suatu hari, biasa kalau lebaran itu, sementara puasa kita bikin mercon, ya petasan. Dan kemudian kita akan bawa ke tempat Eyang. Rumahnya Eyang itu di Soko, di pegunungan sana. Soko, Sebligo, dan kemudian ada satu tempat yang kita seringkali ke situ. Untuk apa? Hanya bersih-bersih dan kemudian kita pasang mercon, udah dibersihin, dikotorin lagi dengan mercon. Saya tanya sama ayah saya, kenapa so kita kan mesti harus nyalain mercon di sini? Kemudian dia berkata, dengan kita nyalain mercon, nanti mbah kaget, lalu dia bangun. Dan bangun beneran, piye gitu saudara kan. Hari itu, tapi membahagiakan kita. Karena kami semua kumpul dari keluarga om, dari keluarga tante, dari keluarga Bude, Pak D, semua kita naik gitu. Dalam perjalanan itu naik ke gunung, naik ke tempat gunung gitu ya saudara. Itu membuat kita bahagia. Dan di sana ya mungkin dijamu dengan nasi jagung dan sayur lodeh. Waduh rasanya enak gitu saudara. Pada saat saya dengar mau dibawa ke tempat itu, sekali lagi saya gak bisa tidur. Karena impian saya, kerinduan saya mau sampai ke sana. Saya berkata, kalau di tempat yang seperti itu saja nyaman. Sebuah kisah, ini belum jadi pendeta. Saya lagi jadi administrator sinode. Kebetulan ketua sinode kita di Amerika. Dan saya ditugaskan, kamu mewakili ketua sinode. Kumpul dengan ketua-ketua sinode seluruh Indonesia. Pertemuan di Bogor dan kemudian di sana para menteri, ada 7-8 menteri akan berbicara. Dan saya harus mengenakan apa saya enggak tahu. Undangannya saya enggak dikasih, jadi saya hanya suruh berangkat.
Nah saya kan nggak punya apa-apa. Jaket aja belum punya, jas belum punya. Saya pakai batik. Sampai di tempat ditanya, Pak ini ada pertemuan dengan menteri, bahkan nanti dengan presiden. Bapak bawa jas enggak? Aduh, saya berkata, enggak tuh. Wah, padahal persyaratannya bawa jas. Saudara tahu perasaan saya, itu hatinya itu benar-benar rindu, pengen, tapi takut. Rasanya ya berkecamuk. Wah, pengen, tapi bagaimana? Karena aturan-aturan seperti itu. Hari itu menjadi sesuatu yang membuat saya sendiri berkata, kalau ketemu dengan manusia saja, pertemuan-pertemuan dengan manusia saja, perasaan saya seperti itu. Bagaimana kalau ketemu dengan Tuhan? Sebuah kerinduan di mana orang-orang yang menginginkan Tuhan, di sana tempat kebahagiaan, di sana tempat di mana orang-orang percaya mendapatkan kekuatan. Di sana juga mengubah akan keadaan. Ayat yang ke-8, saya bacakan mulai ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melewati lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara perhatikan, saya berkata orang yang ada di dalam hadirat Tuhan itu akan mengubah keadaan. Yang kalau pertama yang diungkapkan di situ, lembah baka, lembah bayang-bayang maut, lembah yang dimana membuat orang itu ketakutan, lembah yang memungkinkan orang itu stres, depresi. Tapi orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, lembah yang seperti itu diubah menjadi tempat yang bermata air. Ada keteduhan, ada kedamaian. Bisakah itu terjadi? Saya percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin orang tidak akan bisa mengerti bahasa itu. Tapi orang yang dimana Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia akan berkata, orang gak ngerti, tapi saya tahu dan tahu dan tahu. Oleh karena apa? Saya ngalami sendiri. Bagaimana kita ini diperhadapkan dengan sebuah pengadilan. Sebagai contoh berulang-ulang kali saya katakan, tatkala saya masuk ke suatu negara, di mana tempat itu tidak ada yang namanya hubungan antar negara dengan kita. Saya tidak punya izin untuk masuk, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan bisa meloloskan saya masuk ke sana. Bisa masuk, tapi keluarnya bagaimana? Buat orang yang pernah bepergian ke luar negeri, mereka tahu betapa repotnya kalau orang itu urusan dengan imigrasi. Tapi hari itu ada keteduhan, ada kedamaian. Teman saya saja saya berkata, tenang, jangan takut. Jangan kasih tahu bahkan kepada istri kita. Jangan kasih tahu. Dia berkata, ya gak tahu, tiba-tiba dia kasih tahu kepada istrinya. Ngomong sama istrinya bahwa kita sedang dirampok. Masing-masing orang harus bayar $1.000. Saya berkata, ini kebodohan. Kamu memberitakan sesuatu yang jelek kepada saudara-saudara kita. Kamu bayangkan anakmu, istrimu mereka khawatir. Hari ini kita sedang merasakan akan penyertaan Tuhan. Saya berkata kepada teman saya ini, tidakkah kamu tahu ini merupakan soal pribadi di mana Tuhan itu ingin campur tangan dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan terulur dan bekerja dalam hidup saya. Saya nggak pernah ngira. Satu hari teman saya itu ngomong sama istri saya, Putri, kenapa? Ibu tahu Pak Tri dirampok di Afrika. Dasar ibu ini berkata,
Saya tahu, tapi bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan saya. Tepuk tangan buat istri yang baik ini. Bisakah Anda bisa ngerti sementara suaminya di negeri orang dan mengalami dirampok oleh tenaga administrasi di sana. 1.000 US dollar itu enggak sedikit loh saudara. Dan dia tahu bahwa dia tidak ngasih uang saku buat saya. Karena dia tahu yang memberikan garansi adalah Tuhan semesta alam. Ngomong sama sebelahnya, percaya. Anda mengerti apa yang saya alami. Teman saya yang bersama-sama dengan saya enggak tahan dia. Dia infokan kepada istrinya. Dan istrinya meleter kemana-mana istilahnya. Anda tahu si peleter, jadi dia dengar gosip, ngember gitu saudara. Sampai ke pucuk pemimpin. Dan pemimpin saya tanya kepada saya, piye Pak Tri? Saya berkata, ora opo-opo. Karena Tuhan yang menjamin. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang ada dalam hadirat Tuhan, orang itu akan bisa mengubah keadaan. Bukan karena kepandaian, kecerdasan, kemampuan manusia itu. Tapi dia yang sumber segala sesuatu memberikan roh pengertian dan membuat sesuatu bisa terjadi. Sekalipun melintasi lembah Batka, lembah bayang-bayang maut akan diubah menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim, ada banyak orang kalau pada saat perubahan pancaroba seperti ini akan kena pilek, akan kena batuk, akan kena berbagai macam virus saudara. Dan disitulah sudah dikumandangkan oleh pemerintah, kenakan apa-apa, diperingatkan semuanya. Tapi hujan pada awal musim itu, Alkitab berkata akan diubah karena diselubungi dengan berkat-berkat. Anda akan tahu kalau Anda sebagai petani. Kalau petani itu dia menanam sesuatu dan kemudian terjadi awal sekali hujan, maka kemungkinan mengalami perubahan dalam pertaniannya. Itu sebabnya mereka menggunakan bahan-bahan tertentu untuk menumbuhkan akan pertaniannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti sikap yang benar dan menjadikan kerugian yang begitu banyak buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat awal musim itu menjadi berkat yang luar biasa. Dan terakhir, Alkitab menunjukkan kepada kita, mereka berjalan makin lama, makin apa saudara? Makin kuat. Kenapa makin lama makin kuat? Pada saat tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Mereka berkata, mereka akan angkat tangan dan dia teriakkan, I surrender all. I surrender all. Aku berserah. Kemudian apa saudara? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara tahu pada saat Anda berserah, Anda akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu. Kadang anak-anak Tuhan berkata, aku sudah berdoa, aku sudah menyerahkan permasalahanku kepada Tuhan, tapi enggak pernah menyerahkan pikiran dan niat hati. Maka banyak anak Tuhan so trist saudara.
dan tidak sedikit gendeng. Do you understand gendeng mean? Karena saking stresnya, depresi, dan kemudian rodok miring, konslet pikirannya. Bahkan tidak sedikit mereka yang kemudian buta. Kenapa buta? Enggak bisa membedakan mana istrinya, mana suaminya. Enggak bisa. Teladung, tabrak. Sing penting aku urip. Mati malahan saudara. Karena Anda sedang terjerat dengan pusar dosa yang akan menghancurkan kehidupanmu. Hari tatkala kita berserah kepada Tuhan, hati kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, di mana kita menambatkan akan kepercayaan, keyakinan kita. Dia akan melihat, jangan-jangan lewat situ, jangan-jangan lewat sana, jangan-jangan lewat situ, jangan-jangan lewat atas, bahkan kadang-kadang lewat bawah. Pada saat kita berserah, itu nanti dari segala penjuru mata angin kita akan perhatikan. Tiba-tiba ada hembusan, seperti Anda tadi nyanyikan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kalau Bu Mita, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Choirnya nyanyi bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin saudara. Waktu Anda berserah, nanti lihat, benar-benar berserah. Pikiran kita itu merupakan tempat lapangan yang dimana keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan roh itu bercampur. Kalau Anda memeriksa hatimu dan berkata, ini kok pikiran ini bukan pikiran Kristus, Anda akan langsung ikat pikiran itu dan kemudian singkirkan di dalam nama Yesus. Ada sebuah peperangan rohani yang membuat Anda berkata, oh ini yang diingini oleh Tuhan. Dan Anda membuat semua itu terfokus kepadanya. Dan Anda berkata, aku rindu bagian apa yang Tuhan ingin supaya akan aku lakukan. Bahkan itu yang dikatakan oleh Yesus, orang-orang percayanya, dia akan menyangkal akan dirinya dan memikul salibnya dan terus mengikuti Yesus. Bahkan kita akan melepaskan hak-hak kita, disalibkan bersama-sama dengan kematian Tuhan. Anda akan berkata, itu hakku. Pantasnya itu aku seperti ini. Seharusnya itu aku membela diri. Sehingga orang-orang sekitarnya yang tahu Anda dan berkata, kamu kok bodoh banget. Kamu kok hanya nyerah begitu? Kenapa engkau tidak minta hakmu? Kenapa engkau tidak merebut? Bahkan engkau bisa mendatangkan pengacara ini, pengacara itu. Pasti kamu bisa mendapatkan hakmu. Orang yang percaya, yang berserah dan berkata, penghakiman adalah hak Tuhan. Dan dia akan tunjukkan kepada saudara, sinarnya itu akan begitu terang, melebihi akan matahari
yang membuat Anda akan merasakan keteduhan. Karena sinarnya itu tidak menyakitkan. Sinarnya itu menembus yang membuat Anda teduh, Anda nyaman. Anda berkata, itu hadiratnya. Hingga inilah yang menjadi favorit, tempat favorit bagi orang-orang percaya tinggal. Mereka akan merasa keteduhan. Sebab Yesus berkata, My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Damai sejahteranya telah diberikan kepada kita. Damai sejahteranya telah ditinggalkan kepada kita. Membuat Anda dan saya senantiasa rindu untuk tinggal dalam hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Mari bersama-sama kita rindukan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti. Bagiku, Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Teriakan Yesus, Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan pribadimu di hadapan Tuhan. Rindukan Dia seperti orang yang haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Kita tahu tempat kediaman Tuhan adalah tempat sumber kebahagiaan kita. Tempat kediaman Tuhan menjadi tempat sumber kekuatan kita. Hadirnya Tuhan menjadi sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Menyembahmu
setiap pribadi umat-Mu yang memiliki rasa rindu, haus dan lapar akan Engkau. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menyediakan rumput yang hijau, menempatkan kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Hari ini kami mau mengingat akan pribadi-Mu dan merasakan Engkau yang hadir, menjangkau, menjamah, mengampuni, mentahirkan setiap umat-Mu yang datang sungguh-sungguh kepadamu. Bahkan Engkau memberi sesuatu yang ilahi bagi kami. Firman itu mengajarkan kepada kita, pada saat Engkau berkumpul dan membawa roti, memecah-mecahkannya, ingat akan daku. Dia berkata, roti ini benar-benar makanan, dan anggur ini benar-benar minuman. Sebab dia berkata, tubuhku yang aku pecahkan bagimu, yang aku pecahkan dan bagi-bagikan untuk engkau, itu membuat engkau bersatu sebagaimana aku satu dengan Bapa. Dan darahku yang kau curahkan dan dibagi-bagikan kepadamu menjadi suatu perjanjian yang baru di hadapanku. Angkat tanganmu, arahkan roti yang sudah engkau bawa itu. Yakinlah bahwa Tuhan yang menghendaki untuk setiap kita melakukannya. Kalau ada kekeliruan, dosa, kejahatan apapun, minta ampun kepada Tuhan. Maka Dia yang setia dan adil membuat kita layak untuk menerima tubuh Tuhan ini. Hingga kalau ada sakit, penyakit dan kelemahan, kau disembuhkan, kau dipulihkan. Bahkan kalau engkau mengingat ada saudara-saudaramu yang membutuhkan, engkau bisa membawa menjadi saluran berkat buat mereka. Hari ini kami mau ingat akan engkau, kekuatanmu, kehebatanmu, sumber kehidupan yang datang daripadamu Tuhan. Kami terima roti hidup ini. Kami percaya Tuhan, tatkala kami menerima dan mengerjakan seperti yang Kau mau, maka kami akan mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Kita katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, daging-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Kita makan tubuh Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan anggur, dia berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Darah yang merupakan perjanjian yang baru, kata Tuhan. Kita menerima anugerah untuk kita bisa nyatu dengan pribadi yang maha kudus. Sekalipun dosamu semerah kirmisi, sekalipun dosamu semerah kesumba. Alkitab berkata, tatkala engkau meminta ampun, engkau akan disucikan, dibersihkan, dikuduskan, menjadi putih seperti salju. Hari ini kami mau percaya perjanjian yang baru yang Tuhan bentangkan bagi setiap orang percaya. Darah-Mu Tuhan yang akan membuat setiap kami dikuduskan, yang memberikan pengharapan yang baru, membuat kami satu dengan Engkau. Katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menundukkan jiwaku. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan bersama-sama. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus,
Bapa, kami bawa saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Berdoa untuk Niken dan anaknya, berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang membutuhkan uluran kasih-Mu, apapun permasalahan mereka di hadapan-Mu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami sepakat Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan tidak bisa dihambat oleh apapun. Engkau bergerak sebagaimana Engkau mau, karena kami percaya hadir-Mu Tuhan yang menjadi kebutuhan kami, memuaskan, memulihkan, dan menyembuhkan akan keadaan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Melihat juga setiap anak-anak-Mu yang punya masalah dalam hidup mereka. Hadir, jadikan pemulihan yang Tuhan mau. Memulihkan, mendamaikan, memberikan kekuatan, penghiburan, kesanggupan untuk bergerak lebih lagi dalam mengambil keputusan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu dan memberkati kami dan semua kita yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kita berkata, amin. Amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah umum secara tatap muka diadakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai setengah 10. Jemaat diharapkan mendaftar terlebih dulu melalui WA Grup JKI Manyaran. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening BCA dengan nomor 8985. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah umum secara tatap muka diadakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai setengah 10. Jemaat diharapkan mendaftar terlebih dulu melalui WA Grup JKI Manyaran. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening BCA dengan nomor 8985042230 atas nama Tri Waryanto atau Sri Iswarowati. Ibadah bagi kaum muda dan remaja, The Shining Youth Manyaran, dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaklah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah anak. Setiap hari Minggu, mulai pukul 8 sampai dengan setengah 10. Pandemi COVID-19 belum usai, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bersama kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita dan akan selalu kita akan rasakan dalam hari-hari bersama dengan Dia. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau Tuhan yang telah berbicara pada masing-masing kami. Bahkan kami mau percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membimbing setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu untuk menikmati tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kediaman-Mu sendiri, yang membuat kami rasa teduh, rasa tenang, rasa bahagia, dan membuat kami bisa melakukan apapun juga seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang membuat Engkau insaf mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di desa, diberkatilah Engkau di mana Engkau tinggal. Bahkan persembahanmu hari ini, perpuluhanmu, dan perbuatan yang Engkau kerjakan dengan ikhlas membuat Engkau merasa bahagia karena penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin.